sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan hari ini Botang lagi main nih di Kampung Inggris. Nah, Botang pengen tahu nih tentang Kampung Inggris itu seperti apa sih? Pas banget di sebelah Botang sudah ada Pak, siapa namanya Pak? Dengan Pak Sutisna. Oke, baik, Pak Sutisna di sini sebagai apa Pak? Saya sebagai pelaksana dari kegiatan-kegiatan Kampung Inggris Kota Tangerang. Baik, wah ini menarik banget nih Pak, ada Kampung Inggris di Tangerang. Awal mula ceritanya Kampung Inggris itu ada seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya untuk versi munculnya Kampung Inggris Tangerang ini pada dasarnya memang banyak sekali versinya. Tapi yang jelas kegiatan ini dimulai dari musim pandemik karena banyak anak-anak yang kami lihat sangat memprihatinkan karena memang mereka itu belajar online itu tidak maksimal. Ya, maka dari itu kita memfasilitasi mereka untuk belajar bersama-sama di tempat ini dengan tetap memperhatikan prokes dan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah saat itu. Nah, waktu itu memang di tahun 2021 belum ada tuh namanya Kampung Inggris Tangerang. Baru kegiatannya saja, kegiatan belajar mengajarnya saja yang kami laksanakan di sini. Nah, waktu itu memang materi yang diajarkan adalah materi bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, dan pelajaran umum. Tapi kita lebih banyak mendiskusikan pelajaran bahasa Inggris saat itu. Akhirnya terbesitlah ide dari salah satu warga di sini yang kebetulan juga memang ketua RW di sini, namanya Haji Sopian Ariansah. Beliau menginisiasi, kenapa enggak kita namai Kampung Inggris Tangerang. Di satu sisi memang tempatnya strategis, kedua tempatnya di tempat terbuka seperti ini, jadi adanya di tengah-tengah kampung, maka layaklah kalau kita sebut ini adalah Kampung Inggris Tangerang karena memang kita bukan seperti tempat-tempat belajar bahasa Inggris yang lain, gedung-gedung yang tinggi, fasilitas ber-AC dan lain sebagainya. Ya sudah, karena ini adanya di kampung, kita namai Kampung Inggris Tangerang. Oke, baik. Nah, ini untuk tempatnya ini sendiri memang sudah ada seperti ini atau baru dibentuk ketika Kampung Inggris itu sudah mau dibentuk? Ya, ini sebetulnya ini lahan pribadi ya. Ini juga lahan pribadi beliau, kurang lebih 300 sampai 400 meter di sini. Ya, ini tempat beliau pribadi gitu, bukan pasos-pasum, bukan milik pemerintah juga gitu. Jadi akhirnya beliau daripada tidak digunakan untuk apa-apa, ya sudahlah dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Ya tadi dengan tujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, seperti itu. Wah, baik, menarik banget nih. Lalu kalau untuk metode belajarnya di sini itu seperti apa sih Pak belajarnya? Belajarnya kita mengawali kegiatan belajar di sini dengan melibatkan anak-anak di sini ya. Anak-anak dewasanya khususnya kita ambil 12 orang waktu itu, kita training selama 3 bulan berturut-turut. Kami lihat hasilnya maksimal dan alhamdulillah ke-12 peserta itu mau dilibatkan untuk membantu kegiatan Kampung Inggris. Seperti itu, jadi mereka bersedia menjadi tenaga pengajar, mengkader kembali adik-adik kelasnya, dan itu sudah berjalan 1 tahun. Nah, setelah berjalannya waktu, mereka punya kesibukan juga dan pada akhirnya mereka ambil kegiatan masing-masing dan kami di sini masih terus melaksanakan bagaimana caranya cita-cita untuk mewujudkan Kampung Inggris di Tangerang ini bisa terrealisasi karena memang dampak dari keberadaan Kampung Inggris di sini sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat. Satu kita punya tujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yang kedua kita punya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena dengan adanya studi banding, adanya kunjungan masyarakat di sini itu sangat berpengaruh di aspek pendidikan maupun ekonomi. Kemudian untuk metode itu sendiri, kembali lagi kita ingin melihat sejauh mana peserta yang datang ke sini memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Makanya sebelum masuk mereka mengikuti tahapan tes dulu. Itu ikut placement test, ikut tes writing dulu, kemudian tes speaking. Baru setelah itu dijadwalkan kegiatannya.
Untuk metode banyak yang dipakai karena metode mengajar itu metode pedagogik itu banyak. Kalau kita kupas pasti nggak cukup waktunya di sini. Jadi metode itu sangat banyak sekali. Ya metodenya tadi metode belajar tatap muka langsung, mempraktekkan, kemudian memahami keilmuan-keilmuan secara mendasar tentang bahasa Inggris. Yang terutama kita fokus kepada grammar structure karena grammar structure itu jantungnya bahasa. Untuk agar supaya mereka menguasai bahasa Inggris, mereka harus grammar structure dulu harus dikuasai karena itu yang akan mengkoneksikan kemampuan ke writing, ke speaking, ketiga itu. Nah, untuk listening itu nanti kaitannya dengan pronunciation, dengan pengucapan, how to say seperti itu. Jadi yang penting sih bagi saya sebagai tenaga pengajar di sini untuk yang membedakan itu kita lebih mendalami keilmuannya. Sehingga ketika mereka mampu menguasai grammar structure, mereka akan mampu menguasai writing. Dengan mereka mampu menguasai writing, mereka akan mampu menguasai speaking. Seperti itu karena korelasinya ke situ. Listening itu nggak ada korelasinya ke speaking karena listening itu korelasinya ke bagaimana mengucapkan dengan baik dan benar seperti itu. Baik, wah menarik banget. Berarti banyak banget metode yang dipakai ya Pak untuk banyak. Pembelajaran. Nah untuk saat ini nih Pak, jumlah anak muridnya atau yang mengikuti kampung Inggris itu ada berapa orang Pak? Ya sebetulnya data yang masuk ke saya itu udah lebih dari 200 peserta. Kemudian memang waktu itu kita sempat vakum. 2-3 bulan itu sempat vakum karena memang saya sendiri banyak kesibukan yang lain gitu. Selain mengurusi kampung Inggris, saya juga harus mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan pada akhirnya saya kembali berpikir bagaimana caranya cita-cita mewujudkan kampung Inggris Tangerang itu betul-betul real, ada dan memang didukung oleh semua pihak. Ya itu tadi maksud saya. Untuk saat ini kita masih dalam tahapan waiting list, tapi yang sudah masuk ke kita ada 30 peserta dan itu pun datang dari luar kota dan di dalam kota. Seperti 30 peserta itu. Nah, kita masih tetap membuka peserta-peserta lainnya untuk hadir datang ke sini. Seperti itu aja sih. Baik. Berarti ini pesertanya tadi ada yang dari luar kota. Berarti ada yang dari selain Tangerang apa? Ada dari Jakarta, kemudian dari Bintaro masih Tangerang ya? Bintaro masih Tangerang ya. Paling jauh dari Jakarta. Selebihnya dari luar Karawaci ya, kayak di kabupaten, dari Cikupa, dari Curug selebihnya. Oke, baik. Lalu Pak, nih kalau misalnya warga Tangerang mau ikut, itu ada kelasnya itu setiap hari apa aja, terus jam-jamnya itu gimana sih Pak? Oh iya, untuk warga Kuang sendiri memang saya terbuka lebar-lebar. Siapapun warga Kuang Jaya, Kelurahan Kuang Jaya silahkan datang mengikuti prosesnya, isi formulir, kemudian ikut tes. Dan biayanya pun sangat terjangkau, hanya 70.000 dengan 12 kali pertemuan dalam sebulan. Itu dikhususkan hanya untuk warga Kuang. Ya, di luar Kuang Jaya itu memang kita ada standarnya, tapi kita fleksibel, standarnya itu 2,5, tapi tidak kita ngotot di angka 2,5 itu gitu. Jadi kadang ada negosiasi, oh ini kemahalan kita bisa turunkan, oh ini kemahalan kita bisa turunkan. Karena intinya kita ingin mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Adapun biaya itu hanya untuk menunjang operasional kegiatan di sini saja gitu. Itu aja sih sebetulnya. Oke, lalu untuk jam pembelajaran dan harinya itu Pak gimana? Iya, jadi memang sementara ini setiap angkatannya sih saya berusaha untuk menerima 30-50 peserta. Nah, untuk kegiatan belajarnya itu memang kita pecah di dalam seminggu ini di dua jadwal. Jadwal pertama itu Selasa, Rabu, sama Sabtu, itu jamnya sore jam 4 sampai jam setengah 6. Dan kalau di jadwal keduanya itu di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu itu kegiatannya malam di jam 7 sampai jam setengah 9. Dan di hari Minggu itu kembali di sore hari di jam 4
16.00 ya sampai jam setengah 6, 17.30. Ya, Baik. gitu. Lalu kalau untuk yang bisa ikut jadi peserta di Kampung Inggris ini ada batasan umur nggak sih Pak? Nggak ada. Bukan nggak ada ya, maksudnya kami hanya menerima anak kelas 6 SD, SMP, SMA, dan umum. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 5 kami belum siap untuk menerimanya karena memang itu butuh keahlian khusus ya di bidang pedagogik karena banyak melibatkan psikologis. Jadi kita juga belum ada tenaga pengajarnya khusus ya di bidang PGSD dan PGTK, maka yang kita terima yang masuk ke masa-masa transisi aja dari kelas 6 ke SMP, SMA, dan umum. Itu aja sih. Lalu Pak, kalau misalnya warga Tangerang nih mau daftar di Kampung Inggris, itu caranya seperti apa dan persyaratan apa aja yang mereka butuhkan nih buat bisa daftar? Oh ya, jadi pendaftaran itu dibuka setiap hari, tapi ada jamnya siang, sore, dan malam. Jadi kita jam malam itu batasannya jam 10, dan ketika datang ke sini bisa langsung ketemu saya, baru setelah itu saya arahkan. Tidak ada syarat apa-apa, mereka hanya datang lalu ngisi formulir. Setelah itu mereka diuji kemampuannya sebelum mereka mengikuti kegiatan di sini. Setelah diuji, tujuannya tadi kita akan melakukan pemetaan di level manakah mereka berada, seperti itu. Apakah di basic, intermediate, atau di advance, seperti itu. Agar kita lebih memudahkan tenaga pengajar yang lain untuk menyiapkan materi yang dibutuhkan oleh si peserta didik itu sendiri. Oke, baik Pak, mungkin terakhir nih closing statement, boleh ajakan ataupun boleh apapun yang ingin disampaikan untuk warga Tangerang. Ya, yang ingin saya sampaikan khususnya ke warga Kota Tangerang, saya berharap agar kegiatan Kampung Inggris ini bisa didukung baik moral maupun lainnya, karena harapan kami tadi kita ingin warga Tangerang itu tidak hanya baik secara akhlak tapi cerdas secara intelektual juga, seperti itu. Dan kami berharap juga kepada pemerintah Kota Tangerang, khususnya perguruan-perguruan tinggi, universitas yang ada di Kota Tangerang, untuk juga membantu Kampung Inggris Tangerang, khususnya prodi-prodi di prodi sastra, di prodi pendidikan ya, dan sastra, seperti itu, sastra Inggris ya. Mahasiswa sastra Inggris yang ada di Kota Tangerang ya boleh datang ke sini, bertukar pikiran di sini, dan menciptakan kebiasaan berbahasa Inggris di sini dengan warga-warga yang ada di sini. Harapan kami itu, dan sekali lagi kita terbuka untuk masyarakat Kota Tangerang, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutisna Ya, udah baik, sama-sama. sharing-sharing nih buat warga Tangerang. Jadi buat warga Tangerang yang kalau mau join di Kampung Inggris bisa langsung datang aja. Ini alamat lengkapnya di mana nih Pak? Di Jalan KS Tubun, Gang Ampera, RT 3 RW 01, Kelurahan Kuang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Provinsi Banten. Ada media sosialnya mungkin Pak? Ada kampunginggris.tng. Nah, tuh jadi Kampung bisa langsung Inggris. kepoin di sana Iya. untuk segala bentuk kegiatannya, ataupun ingin tanya-tanya langsung tentang Kampung Inggris itu seperti apa, bisa langsung aja datang ke sini dan ketemu sama Pak Sutisna. Terima kasih Pak Sutisna, Sama-sama, semoga lancar Mbak. dan sehat selalu. Terima kasih juga warga Tangerang, semoga informasinya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.